berharap semoga keluarga kita, sanak famili kita, orang tua kita, guru-guru kita, berkhusus musola jamaah musola budaya syafaat memberikan maghfirah, dan kita yang masih hidup semoga Allah berikan kekuatan iman Islam, memudahkan rezeki kita, memberkahi rezeki kita, memberkahi usia kita, Allah berikan kita akhir hidup kita dengan yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang aja makanan. Nah, murdiatin amma ardoat wata da'u kullu dati hamlin hamlaha wataro tasaku suku sukaro wa mahum bi sukaro walakinna adaballahi sadid wa min nasi man yu'badu Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man ya'budullah ala rabb fa inna sabahu aydun ma'an nabi wa inna sabatu fitnatunil min qalaba ala wajhi wasirat dunya wal akhirah dzalika wal husnul mubin yad'u min dunillahi wa la yadurru ma yadurru wa ma la yanfa'u dzalika huwad dhalalul ba'id yad'u laman daru aqrabu min nafih labisal maula wa
jannatin tajri min tahtiha al-anhar yu'aluna fiha min rajawi roh min jahat bilwa lukuha wa ibadun biha qori harim wa ma'udu biha rajo Kembali ke belakang nih ayat 4-nya. Ayat 4. Ayat 4 Al-Hajj
buat kajian bacaannya. Jadi tadaburnya ayat 5 yang panjang. Ya kutiba. Yang pendeknya buat bacaannya kita baca. Ayat buat kajian tadaburnya. Kita baca yang ayat 4-nya dulu. Buat bacaan saja. Lihat kutiba alaihi, nggak ada panjang pendek. Annahu itu nun bertasdid, wajib digunakan. Annahu wawu terbalik apa doma terbalik, maka dia juga mat, bacanya dua ketukan. Nun ketemu ta, dia ikhfa. Man tawallahu. Ayat 4 dulu ya, ayat 4 ya. Tawallahu dua ketukan. Fa'an dua apa ditahan lagi. Hu ada doma terbalik, dia juga mat, maka dibaca dua ketukan. Yudilluhu sama wa yahdihi dua ketukan. Ila dua ketukan juga. Adabi dua ketukan. Sa'id mat alif disukun boleh 6 ketukan. Jadi kalau kita baca kutiba alaihi annahu man tawalla. Coba 1, 2, 3. Kutiba alaihi perhatikan. Kutiba alaihi annahu man tawalla. 1, 2, 3. Man tawallahu fa annahu yudilluh. Ini ayat yang sangat dahsyat, panjang memang, tapi kita ambil kesimpulan nanti. Haji Prafto tadi dibacakan artinya. Ada yang punya kelima ya. Ya, ayat kelima. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai pada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kaum yang dikembalikan sampai usia sangat tua, pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Baik, jemaah sekalian, ini ayat panjang. Bantahan buat orang-orang yang tidak mengakui adanya hari kiamat, bahwa sejak zaman dulu paham tentang penolakan hari akhir sudah ada. Hari-hari ini juga belum lama seorang ketua partai juga mengungkapkan tidak ada hari akhirat, kata dia. Nah, ini kalau ada orang yang mengatakan tidak ada hari kebangkitan, maka ayat ini membantahnya. Sekaligus ayat ini menjadi ayat yang paling dahsyat karena menceritakan tentang penciptaan manusia, ya, di mana Nabi kita Muhammad SAW itu umyun, yaitu buta tulis dan buta membaca. Dia nggak bisa baca, nggak bisa tulis.
tapi informasi yang diberikan penuh dengan saintifik, ilmu pengetahuan. Dari mana Nabi tahu sperma itu asal mulanya adalah saripati tanah? Dia nggak pernah sekolah, dia nggak pernah baca, tapi dia menyampaikan informasi yang sangat saintifik. Yang hari ini orang mengatakan ini teori ini ditemukan belum lama oleh manusia ilmuwan yang meneliti dari mana sih manusia diciptakan. Oh, ternyata bertemunya sel sperma dengan sel telur ibu kita. Bertemunya itu semua mulai prosesnya dari alaqah, nutfah, mudghah, itu semua proses sangat, bahasa sekarang itu biologi ya Pak Guru ya. Pelajaran namanya reproduksi. Bahasan biologi kelas berapa SMP atau SMP kelas SD sekarang belajar biologi. Mudah belajar biologi apa namanya? IPA, ilmu pengetahuan alam ya. IPA. Bicara produksi manusia, bicara produksi hewan, tumbuhan, itu semua diteliti belakangan. Teori-teori itu ditemuin belum lama. Tapi 1400 tahun yang lalu seorang yang ngaku buta, nggak tahu ilmu, nggak tahu apa, mengungkapkan itu. Ini menjadi fakta bahwa Al-Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad. Sedang sebagian orang mengatakan itu kan karangan Nabi Muhammad, Quran itu. Tapi nyatanya Muhammad kagak mungkin bisa bikin kalimat ini. Orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, dia mana tahu ini kalau bukan dari wahyu Allah. Kalau bukan dari yang menciptakan manusia, nggak mungkin Rasul menyampaikan informasi ini. Apa sih informasinya? Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'ts. Wahai manusia sekalian, kalau kalian masih ragu raib akan minal ba'ts, hari kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turab. Maka ingatlah, kalian itu diciptakan dari turab. Apa turab itu? Tanah. Ini kata-kata tanah ini kan hebat banget. 1400 tahun yang lalu orang nggak tahu ilmu pengetahuan. Dikiranya Nabi Muhammad tuh ngigo, apa sih, ngagul gitu. Masa manusia dari tanah gitu. Tapi sekarang terbukti, kita makan dari mana sebagian besar? Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu dari mana? Dari tanah. Bayam, kangkung, kacang, susut sekalipun semua dari tanah. Kalau bicara makanan semua berasal dari tanah. Air putih dari mana? Dari tanah semua. Jadi min turab itu terbukti belakangan setelah Rasul lahir, berkembang 1000 tahun kemudian barulah ada ilmu pengetahuan mengatakan benar apa yang dikatakan Al-Quran, bahwa manusia diciptakan dari tanah. Summa min nutfah, kemudian dari itu diciptakan yang namanya apa? Nutfah itu sperma. Kemudian apa? Summa min alaqah, dari sperma itu menjadi segumpal darah. Iya, dari sperma lama-lama kental dari darah, dari darah aja kemudian min mudghah, daging. Nah, itu luar biasa proses reproduksi yang diceritakan 1400 tahun lalu. Orang juga enggak itu perut bagaimana cara ngelihatnya, mudghah itu bagaimana, alaqah itu bagaimana. Sekarang ada alatnya namanya USG. USG dulu 3 dimensi, cuman kelihatan hitam doang. Zaman kita masih kecil. USG udah 4 bulan baru ketahuan tuh laki perempuan. Itu gue masih untung-untungan karena suka nyempil siapa sih. Apa namanya, kelamin laki-laki suka ngumpet. Ini laki perempuan nih, kelihatannya si laki 3 dimensi. Sekarang udah mulai muncul lagi teknologi baru 4 dimensi. Udah kelihatan tuh bentuknya, udah gak ragu lagi. Gerakannya juga terlihat. Baru sekarang tuh USG bisa ngetahuin ada alaqah, nutfah, mudghah, itu terlihat sekarang ini. Zaman dulu mana ada. Nah, inilah bukti kehebatan Al-Quran. Jadi ini mukjizat terbesar Al-Quran. Jadi bicara tentang bagaimana penciptaan manusia. Selanjutnya di bawahnya Allah katakan, linubayyina lakum, agar kalian terjelaskan, tercerahkan. Wanfiru fil arhami ma nasya'u ila ajalin musamma. Di antara kalian itu ada yang ajalnya pendek, ya. Ajalnya pendek. Jadi nggak nyampe usia dewasa. Ada yang meninggal, ada yang dalam rahim udah meninggal, ada yang keluar baru keluar meninggal,
Ada yang sampai 2 tahun, 3 tahun meninggal. Tapi kata Allah ada juga yang dipanjang umurnya. Tsumma yuqaddiru asyuddakum. Ya kan? Dia dikatakan panjang umurnya ila ardalil umur. Sampai dia menjadi lupa pikun. Kata kalimat tadi. Ada. Ini luar biasa Allah menciptakan. Jadi pikun itu disebut-sebut semua batasan lalu. Kalau sekarang ada penyakit pikun yang udah disebut itu sama Allah. Dari kita bayi, kecil, dewasa, tua, dan pikun disebutin. Ada orang yang mati kayak daun lah ya. Daun kan begitu. Kena angin ada yang masih muda udah jatuh. Ada yang bertahan sampai kuning menua lalu jatuh. Itulah umur manusia Allah yang menentukan. Kemudian kata Allah wa taral arda, dan lihatlah bumi hamidatan fa idza anzalnaha 'alaihal ma'a tazat. Jadi kata Allah, lihatlah bumi itu kering sebelumnya. Tapi kalau Allah turunin hujan, maka tumbuh-tumbuhanlah. Tumbuh semua tumbuh-tumbuhan, termasuk hewan-hewan. Di lapangan dekat apa tuh? Apa sekalian? MNC TV ada lapangan tuh. Orang kalau sekarang main bola, lapangan itu kalau musim hujan jadi rawa. Jadi orang pada mancing. Kalau sekarang nih kering, buat orang main bola, mau main layang-layangan, mau belajar mobil. Di belakang CCTV kan bangkrut tuh ya sekarang. Di sebelahnya bukan belakang. Nanti kalau Bapak jalan dari asrama haji itu, rumah sakit haji lurus ke arah CCTV, nanti sebelah kiri itu ada tuh menuju pintu taman mini. Pintu dua ya. Pintu dua persis. Sebelah kiri di sini banyak apa tuh warung-warung Batak tuh ya. Nah, banyak ya. Nah, lapangannya itu Pak, perhatian saya tuh, kalau musim hujan itu jadi itu tempat mancing. Itu ikan kan udah diinjak-injak tuh. Tapi begitu hujan dia muncul lagi tuh ikan. Keluar lagi tuh ikan. Ikan dari mana itu? Itu Allah yang menghidupkan. Maksudnya Allah katakan ngidupin manusia dari nol menjadi mati lagi itu biasa bagi Allah. Apalagi ngebangkitin orang yang udah mati. Kan orang berpikir katanya, mana mungkin sih orang udah jadi debu, udah jadi tanah, bisa hidup lagi. Kata Allah itu mah gampang. Orang dari nol aja gue bisa hidupin, apalagi tiba ngebangkitin orang yang udah mati. Contohnya apa? Tadi tumbuh-tumbuhan udah kering, kerontang nih, udah gak ada pohonan. Allah turunin hujan aja udah bisa tumbuh. Itu kata Allah. Dan ternyata manusia itu punya satu tulang yang gak bisa kebakar, yang gak bisa hilang, namanya tulang ekor Pak. Tulang ekor itu semacam USB atau memori. Di situ Pak, walaupun kita bakar, kita musnahkan, tapi dia masih menyisakan sel-sel hidup. Itulah yang nanti akan menjadi cikal bakal. Dia menjadi cikal bakal akan tumbuh manusia lagi pada saat hari kiamat. Jadi ada satu tulang atau ekor namanya Pak. Manusia itu punya tulang ekor. Tulang ekor itulah semua disimpan memori hidup kita. Yang itu nggak bakal laku dimakan zaman. Tulang yang lain bisa habis, tengkorak lama-lama habis. Apalagi tangan-tangan ini pasti habis. Semua pasti habis. Tapi ya satu itu bahkan diteliti oleh para orang-orang ilmuwan, dibakar, dimusnahkan, tapi begitu diteliti lagi dia masih bergerak sel-selnya. Jadi dia punya memori yang itu akan dibangkitkan di hari kiamat dari situlah. Begitu dihidupin lagi, mulai dari sini berkembang jadi manusia lagi, memorinya pun masih ada. Allah tinggal setel, ini orang selama hidup ngapain? Banyakan ke masjid atau banyakan ke mana? Makanya Roma Irama bikin film begitu Pak, salah satunya. Kenapa dia bikin film kata dia? Bikin film itu salah satu tanda kekuasaan Allah. Kalau sekarang saya bisa rekam orang, lalu saya setel lagi, itulah gambar hari kiamat kata dia. Saya bikin film berkelana 1, berkelana 2, kapan-kapan saya pengen nonton lagi, maka itulah yang Allah akan lakukan nanti. Filmnya si A, filmnya si B akan disetel lagi nanti, ya kan? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu ayatnya udah hafal ya setiap baca Yasin. Nanti semua akan diem mulut kita dan film-film tangan akan bicara, ya kan? Tangan nih ngapain aja, pernah nempelin orang apa enggak, disetel Pak. Pernah nempelin anak apa kagak, pastilah itu.
Pernah ngambil hak orang lain nggak? Semalam saya cerita dulu kita masih kecil ngambil paling ya. Apa? Kalau ke kebun orang, Pak ambil kacang, Pak ambil timun. Ada orang yang nggak ada yang punya timun. Kalau masih kecil dulu begitu saya. Main ke tanah orang, ke sawah orang, ya udah pasti dah tuh. Tahu sendiri ya. Di sana kan pakai bahasa bisa kan. Ya dosa udah ada kalau dibalik mah. Gitu ya. Makanya kita beristighfar dosa-dosa kecil itu. Malah kita bahas di masjid ya. Dosa-dosa kecil itu kita beristighfar. Kalau ada orang yang masih ya kita minta maaf. Pak dulu saya masih kecil pernah ngambil jamu Bapak. Oh ini keikhlasannya. Kecapinya. Kecapi. Kalau dulu ada durian malam kita nongkrong. Nongkrong tahu apa nongkrong? Nungguin durian jatuh. Nungguin bukan nembong. Nungguin Pak malam-malam nih. Dulu di Depok tuh banyak banget pendurian Pak. Setiap malam tuh kalau lagi musim durian saya keliling tuh begadang. Padahal tuh pendurian orang. Munyain. Ada yang punya, cuma kan yang punya tidur. Kalau di Sumatera nggak ada yang berani. Nggak ada berani ya? Macan. Ada macan ya? Macan. Waktu ke sana pernah dikirim berapa kali tuh tarungan bola kan Rp1.000 perak. Ya, betul tuh. Kita ngapain selama hidup? Itulah hari kebangkitan namanya. Ditimbang amal baiknya al-qari'ah, al-qari'ah. Kalau yang timbangannya berat, banyak kebaikan maka Aisyatan radhiyah. Dia dapat ke surga. Amal sakulat muwazinuhu fa huwa bi Aisyatan radhiyah wa man khaffat muwazinuhu fa ummuhu. Kalau berat timbang keburukannya maka dia dapat hawiyah. Apa itu hawiyah? Api yang menyala-nyala. Itu Pak. Kira-kira begitu. Jadi kita jangan ragu lagi kata Allah tentang hari kebangkitan. Pasti dibangkitin. Dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat orang pasti bangkit. Bagaimana mungkin bisa? Gampang buat Allah. Ya, buktinya mana? Tadi alam kering bikin basah lagi. Contohnya Arab Saudi Mas sekarang. Itu kan kering kerontang, tapi udah mulai tumbuh hijau-hijau. Nanti Bapak buka YouTube, Harana Semen itu tuh ada orang Indonesia TKI bikin vlog di sana. Dia tuh ngeliatin semua tuh ke tanda-tanda kiamat udah mulai ada di Mekah sekarang. Yang namanya air mulai ada, ikan mujair banyak sekarang Pak di sana. Jadi orang-orang haji, kayak orang-orang TKI itu bawa bibit mujair. Masjid Haram itu kan wudu orang banyak banget tuh. Buangan airnya itu Pak kan jernih banget karena mereka melewatin pasir kan. Air kalau lewatin pasir kan jadi jernih tuh. Mulai tumbuh rumput-rumputan, pohon-pohonan, airnya lama-lama ngembang. Jadi sungai di belakang Masjid Haram tuh. Orang TKI iseng melepas bibit mujair di sana. Sekarang banyak banget mujair di sana. Mereka kalau lagi iseng nih, habis capek kerja Sabtu Minggu, mereka mancing di sana. Udah kayak Indonesia, Arab Saudi itu sekarang. Padahal itu air kencing, air wudhu orang. Itu luar biasa Pak. Jadi ya Allah tuh berkehendak bisa gitu. Itu memang diramalkan kan. Tak bakal datang hari kiamat kecuali Mekah menjadi hijau kembali. Banyak air-air, tumbuh-tumbuhan. Kemarin saya waktu hajinya disebut-sebut orang-orang Indonesia. Ini pun Soekarno namanya, Soekarno yang ngasih dulu katanya. Panjang jalan Mekah tuh, itu banyak pohon-pohon besar. Itu katanya Soekarno yang ngasih dan hidup itu. Saya lihat sekarang mereka juga udah pakai sistem air semprot gitu ya. Mereka gali sumur sedalam-dalamnya, bikin pertanian anggur, pertanian labu, pertanian macam-macam, semangka segede-gede, tomat, itu mereka bisa tanam sekarang. Cuma memang biayanya mahal, tapi hasilnya juga luar biasa, bisa tumbuh. Mereka katanya sebagian juga minta tanah dari Indonesia. Jadi dulu zaman Soekarno katanya bukan hanya ngasih pohonnya doang, tapi juga bawa tanah banyak ke sana. Wallahu a'lam. Itu kata-kata orang Arab sana cerita begitu. Bisa jadi benar ya, kita kan gak tahu. Jadi biar tumbuh itu tumbuhan dicampur tanah orang Indonesia nanti di sana. Wallahu a'lam. Tapi kira-kira itu gambaran. Lagi-lagi kalau ada yang masih ragu dengan hari kiamat, sudah pasti datang hari kiamat dan kebangkitan itu pasti. Maka itu yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkannya. Banyakin amal. Saya yakin orang sini udah pada lebih banyak amal daripada saya. Umurnya udah lebih tua, amalnya pasti lebih banyak ketimbang saya yang baru bocah kemarin. Katanya.
Kira-kira itu Pak hari ini ya. Iya. Silakan. Yang hidup kita nggak pernah lepas dari dosa. Nggak ada manusia yang punya Kami anak-anak motor gak ada sama. Tapi kalau udah balik, udah dihitung dosa dan pahalanya.